Sahabat sekalian, kita masih dalam acara Cahaya Iman. Topiknya tentang berserah diri. Kita sudah melihat ayat-ayatnya di segmen yang lalu. Kita sudah mengeksplorasi kisah tentang keberserah dirian. Nah, sekarang kita lanjutkan, juga nanti kita masih mengeksplorasi beberapa ayat. Tapi Mas Heri, untuk apa sih berserah diri? Nah, pertanyaan yang bagus. Untuk apa berserah diri sebenarnya? Kenapa kita diwajibkan berserah diri? Kalau kita lihat hidup kita masing-masing, kita semua hidup kompleks ya, sangat kompleks. Sejak lahir, dewasa itu isinya alternatif pilihan. Kita mau mulai dari yang sederhana, mau makan apa, atau mau anak berapa, mau bekerja di mana, atau setiap hari harus mau melewat jalan apa misalnya. Sampai keputusan yang besar, mau mengambil kuliah jurusan apa, bekerja di bidang apa. Hidup sangat kompleks ya. Setiap saat kita akan ketemu alternatif pilihan. Jadi hidup itu membuat pilihan-pilihan? Iya, sepanjang hidup kita harus memilih. Kita bisa saja mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan, logika, kecerdasan. Tapi apakah itu benar? Apakah Allah ridho dengan apa yang kita putuskan? Belum tentu gitu ya. Makanya sebenarnya kita membutuhkan petunjuk Allah setiap saat. Gimana caranya? Gimana caranya kita memperoleh petunjuk Allah setiap saat? Surat At-Taghabun ayat 64, surat 64. Surat At-Taghabun surat 64 ayat 11. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman billah, barang siapa yang mukmin billah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada qalbnya, pada hatinya. Jadi keberserah dirian itu, karena kalau kita melihat dari katanya, berserah diri kepada Allah itu seolah-olah untuk kepentingan Allah. Iya. Iya kan? Benar. Seolah-olah untuk kepentingan Allah. Padahal dalam ayat ini, sebenarnya kita berserah diri agar kita mampu menerima petunjuk Allah ke dalam qalb. Sederhana begitu. Ke dalam qalb kita masing-masing Allah akan memberikan petunjuk. Nah, pintu dari itu adalah keberserah dirian. Nah, jadi tujuan dari keberserah dirian itu pada akhirnya adalah agar kita bisa membuat pilihan-pilihan dalam hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Benar, itu kata yang lebih tepat. Itu luar biasa sekali. Mungkin perlu contoh dong. Iya. Nah, supaya lebih real ini. Contoh yang sederhana misalnya ya, kita tidak terbiasa sholat di awal waktu. Ya, misalnya ada perintah sholat dan diutamakan sholat di awal waktu. Iya, bukan saja diutamakan. Hadis dari Rasulullah adalah amal yang paling dicintai Allah adalah sholat di awal waktu. Yang paling dicintai Allah. Yang paling dicintai Allah. Ya. Nah, biasanya kita tidak begitu. Kita yang penting waktunya belum habis misalnya Udah injury time baru kita lari-lari dan sholat. Nah, kemudian kita biasakan demi untuk berserah diri kepada Allah, karena Allah jelas lebih mencintai amal yang itu kan. Di awal waktu, kita sholat di awal waktu. Rasa malas ada. Nah, kalau kita mengikuti rasa malas itu kita berserah diri kepada kemalasan. Ya. Oh, jadi jangan berserah diri kepada rasa malas. Iya. Sedangkan sudah jelas Allah menyatakan Dia mencintai sholat di awal waktu. Kita berserah diri kepada Allah. Abaikan malas itu, kita sholat di awal waktu. Itu contoh berserah diri aktif kepada Allah demi untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau kita melihat aspek pelaksanaan syariat ya, kalau kita ingin menuju kepada keutamaan, itu ada aspek malas, ada aspek menghindari sesuatu yang sifatnya duniawi lah, kerugian. Misalnya kita menunda sholat karena toko kita masih buka, ya kan? Nanti bisnisnya berkurang. Gitu. Nah itu bagaimana nih? Ada dua aspek ini antara repercussion sama malas. Ya. Kalau yang pertama tadi saya menyebutnya berserah diri yang aktif ya. Kemudian ada juga yang mengatakan sebuah
keberserah dirian yang pasif, dikatakan tawakal, misalnya begitu ya. Ya. Contoh tadi, kita punya toko, azan demi untuk Allah, kita sholat di awal waktu. Toko tinggalkan dulu. Ya. Masalah keuntungan, nah itu berserah dirinya di situ. Ya, Ya. ya, ya. Tawakalnya di Ya, situ. ya. Gitu ya. Ya, ya. Itu contoh yang lebih terlihat Lebih berserah- konkret. Iya, lebih Lebih konkret konkret. berserah dirian. Mas Heri, menyambung diskusi yang tadi, itu ada pertanyaan tentang motivasi, ya. Apa yang membuat kita berserah diri? Ya. Pertanyaan yang bagus karena di Al-Quran ada ayat yang sangat jelas tentang sebenarnya siapa yang membuat kita mampu berserah diri. Ya. Di surat Al-An'am ayat 125, penggalan pertama, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ini surat 6, 125 ya? 6:125. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk berserah diri. Disambung dengan kontranya nih. Ya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Artinya dadanya tidak diberi kelapangan untuk berserah diri. Jadi jika Allah menghendaki seorang hamba dituntun, Allah akan jadikan dia mampu berserah diri. Jadi keberserah dirian itu dimampukan. Dimampukan, pada akhirnya begitu. Nah, ini menarik karena dalam diskusi kita tadi itu seolah-olah kita berusaha meraih, ya. Tadi ada sholat, misalnya sholat di awal waktu, tadi diambil contoh. Sholat di awal waktu kita malas. Ya. Kita memilih untuk tidak berserah diri kepada kemalasan, tapi betul. berserah diri kepada Allah. Tapi itu kita membuat, Ya. seolah-olah memaksa diri kita untuk berserah diri. Gimana ini? Ada Benar, kontradiksi nih. Ada fase itu. Di awal kita belum dimudahkan Allah untuk berserah diri. Tapi kita tunjukkan pada Allah bahwa kita ingin berserah diri kepada Allah. Lakukan itu terus sampai akhirnya tiba-tiba kita tidak malas lagi. Artinya itu sudah dimampukan Allah untuk berserah diri. Kira-kira begitu. Kita Jadi, upayakan dulu awalnya sampai Allah memberikan. Jadi memang berserah diri itu kita dimampukan Betul. oleh Allah. Tetapi di awalnya kita harus menunjukkan bahwa kita ingin Betul. untuk berserah diri kepada Betul. Allah. Kalau kita tidak ingin berserah diri, tidak menunjukkan ingin dituntun, ingin berserah diri, apakah Allah akan memberikannya begitu saja? Sahabat sekalian, ada banyak poin yang kita sudah selesaikan di segmen kali ini. Kita akan simpulkan dalam penghujung episode kali ini di segmen berikutnya setelah jeda berikut ini.